Tidak ada satu lembaga yang lain yang idenya dari Allah dan dilakukan oleh Allah itu sendiri selain daripada perkawinan itu. Tung parsari peonido, tung debatado nama baini, debata mangojakon alani ido dangadong lembaga naubadiaan sian nomor sari, lembaga yang paling kudus dalam dunia itu adalah lembaga perkawinan. Alanido molota jaha nanidok ni Tuhan Yesus di Matius napinadumu di debata yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia apapun masalahnya. Jadi di hamuna pengurun nami magabutum. Ala mengaradi kami masuk hamuna. Jadi mau lihat Pak kado di Tuwata, dokter boleh diudahi bason, apa pernah di mata nario, dia mu helana itu hari mah orang tua nah, langsung nami apa lagi jom, ya jarang sama keluarga sama dia monon, dapat mereka, karena ini kasar sekali mas
Dan tak lupa homi
Kita luar biasa, men. Terima saudara-saudara.
rumah tebusan-Mu. Hari ini kami boleh menyaksikan lagi kemurahan-Mu, Tuhan. Kau yang telah mempersatukan saudara kami Daniel dan saudara kami Devi. Semua karena kemurahan-Mu. Dan kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih, Tuhan. Karena
hidup kami hanya karena belas kasihan Tuhan. Hidup kami juga sepenuhnya milik daripada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk perhimpunan yang penuh kesukaan pagi hari ini di dalam rangka pemberkatan nikah yang kudus anak-anak kami, Daniel dan Betty. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan adakan bagi kami. Ini waktu yang penuh sukacita, tetapi biar kami tidak larut hanya dalam sebuah euforia pesta mungkin ya Tuhan, tetapi kami boleh belajar substansi daripada pernikahan yang kudus, pernikahan yang Allah rancang. Tuhan, tolong kami, tolong Daniel dan Betty, disiapkan hati kami untuk firman-Mu sebelum acara peneguhan nikah, pemberkatan nikah dilaksanakan. Kami mau sambut firman-Mu dengan syukur di dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Semua yang percaya diberkati berkata amin. Baik, shalom semua Bapak Ibu Saudaraku. Ya, semua penuh sukacita. Amin. Ya. Dua mempelai khususnya Daniel sama Betty, apa yang ada dalam hatimu, pikiranmu? Banyak macam-macam gitu ya. Ntar lagi mau ke gedung, ntar lagi bagaimana gitu ya. Oke lah. Ya, masih orang tua juga sibuk ya. Orang tua coba mempelai, semua keluarga. Tapi mari kita beri waktu yang terbaik untuk kebenaran firman Tuhan. Amin, saudaraku ya. Jadi bukan sekedar euforia, semua pakai jas, semua mendadak ganteng, dan semua mendadak cantik-cantik, ya. Yang sudah 60 tahun lebih, ibaratnya jadi lebih muda 20 tahun. Nah, baik, apa yang saya mau sampaikan secara khusus bagi Daniel dan Betty, itu bagian dari pembinaan yang harusnya sudah disampaikan ya, tapi saya memilih menyampaikannya di hari pemberkatan nikah karena mereka akan mengikrarkan ya janji nikah mereka ya. Jadi saya kasih judul, kebenaran ini bukan sebuah kontrak ya. Jadi menikah bukan sebuah kontrak saudara ya, tapi sebuah perjanjian ya. Nah, tapi mari kita lihat dulu statement ini saudara. Sekarang ini saudara, zaman di mana perceraian itu menjadi satu fenomena yang umum saudara ya. Bukan hanya bagi orang yang tidak kenal Yesus, tetapi bahkan di kalangan orang percaya. Bukan hanya umat Tuhan saja, tetapi pelayan Tuhan ya. Pelayan Tuhan itu sampai kepada para pendeta, gembala sidang yang pada satu titik kemudian mengambil keputusan untuk berpisah ya. Nah, banyaknya pernikahan, tentu saudaraku, ini bahasa saya yang serampangan ya. Pertama saudara, kenapa serampangan? Karena pernikahan itu sebetulnya satu institusi saudara, lembaga yang pertama yang Allah bentuk ya. Yang begini, sebetulnya pernikahan itu 100% urusan rohani. Katakan bersama saya, 100% urusan rohani. Artinya apa? Dari sejak
Misalnya Daniel dan Betty jatuh cinta, itu anugerah daripada Tuhan, itu hanya sarananya. Itu posisi kerohanian dari seseorang sudah menjadi satu perhatian. Misalnya begini, tidak bisa kita menikah dengan yang tidak seiman. Bisa katakan amin? Yang tidak seimbang. Itu digambarkan seperti begini, lembu menikah dengan kambing. Nah, pernah lihat lembu menikah dengan kambing? Ada. Tetapi saudaraku, di dalam hidup nikah ini serasa seperti itu. Satu lembu, satu kambing. Gak ada cocoknya sama sekali. Dan memang saudaraku bukan cari cocok pertama-tama, tapi sevisi. Pasti lembu sama kambing gak sevisi. Saya mau tanya Bapak Ibu semua yang sudah menikah, dulu waktu menikah ada rencana menikahnya 10 tahun aja, habis itu cerai. Ada gak? Gak ada ya? Saya 25 tahun aja lah. Gak ada pikiran itu. Pikiran cerai datang ketika situasi rumah tangga begitu rupa dan mungkin lupa kepada firman. Next. Tidak bisa cerai, bukan hanya tidak boleh, tetapi tidak bisa. Coba Daniel sama Betty saling lihat dulu, ini akan seumur hidup loh, coba. Kalau sekarang sih masih betah ya kelihatannya. Makanya dalam pembinaan saya minta Pak Desmar Gultom dan Ibu mendampingi. Saya minta beliau berdua ini cerita gimana hidup nikah mereka, gitu ya, supaya orang tua itu juga bisa berbagi sama anaknya. Sesuatu yang jarang sekali. Ya, Bu sudah menikah berapa tahun sama Bapak? Berapa? 32 tahun. Beri tepuk tangan dong saudara. Kelihatannya makin cinta ya Pak semuanya. Makin apa Pak? Makin rapi kan? Ya? Makin langgeng. Dunia butuh contoh Bapak Ibu ya. Butuh contoh. Kita kurang contoh itu. Ya. Next. Ada time limit. Kamu kalau nggak berubah, aku sudah menikah 2000 kali, ini 2001 bisa lagi. Ada batas waktu. Tapi perjanjian rohani sampai kematian memisah. Jadi ada rencana Tuhan dalam hidup nikah Daniel dan Betty. Makanya perlu ada perjanjian untuk menjaga kepentingan kalian dan kepentingan, terutama kepentingan rencana Allah dalam hidup nikah. Salah satu rencananya adalah sinergi kita. Ya sudah 32 tahun sama ya, saya sama istri 32 tahun. Hanya saya cucu lebih duluan. Sinergi. Saya dulu seperti ini. Mungkin sendiri tidak seperti ketika sekarang saya dengan istri. Suka pakai gambar itu ya, 2 ekor kuda. 1 ekor kuda cuma bisa tarik 2 atau 3 ton muatan. Tapi 2 ekor kuda yang 1 kuk. Ada kuknya di sini, bukan 2 ekor kuda nggak ada kuk lalu lari kemana-mana. 1 kuk, nggak bisa. Itu sanggup menarik 25 ton. Jadi kekuatan yang dahsyat. Daniel secara pribadi ya, jadi orang percaya, ya oke, jadi berkatlah. Betty juga di mana kamu melayani, kamu tinggal. Tapi setelah sinergi itu kekuatannya jauh lebih dahsyat. Nah banyak pernikahan karena nggak ngerti, akhirnya setelah nikah cuma ngurus rumah tangganya sendiri. Tahun pertama punya anak, tahun kedua punya anak, tahun ketiga punya anak. Udah ngurus anak terus. Itu kehormatan sih ya. Tapi kalau tiap tahun punya anak,
nggak ada fisik, udah tenang. Nanti tiap hari kamu pakai daster, anak gendong di belakang satu di sini, satu suruh duduk kamu situ, kamu lagi masak, goreng tempe, goreng apa? Bentar lagi bapak mau pulang. Itu kehormatan untuk istri. Tapi kalau habis seperti itu, bukan rencana. Pikirkan ini, ada rencana Tuhan. Jadi euforianya cukup satu hari ini aja. Itu pun disertai doa. Orang tua semua berdoa sungguh-sungguh. Euforia Anda nanti bulan-bulan mau nyanyi-nyanyi. Oke, puji Tuhan. Tapi itu sebentar juga lewat. Kamu akan hadapi hidup nikah yang sesungguhnya. Amin. Oke. Next. Jadi perjanjian hanya bisa digenapi atau diingkari, tetapi tidak dapat dibatalkan. Cuma dua kemungkinan, diingkari atau digenapi. Itu aja. Perjanjian hanya bisa digenapi atau diingkari, tapi nggak bisa dibatalkan. Sekali perjanjian itu dibuat, makanya ada nasihat kan, jangan ceraikan istri, jangan ceraikan suami jangan ceraikan istri. Tapi kalau kemudian, dan ini jangan bercerai, istri harus hidup tanpa suami harus hidup tanpa istri. Wah, mana tahan. Kalau sudah dipersatukan tuh, aduh, saling bergantung banget. Dulu saya orang mandiri sekali Bapak Ibu dan ya. Saya kemana-mana masih muda, saya umur 17-18 tahun saya jalan dari Jogja tempat saya sekolah sampai ke Bali sendirian, tenang-tenang saja. Umur 18 saya hidup di Bali dengan ngamen, nyanyi dan sebagainya. Saya bisa membatik dan sebagainya, no problem. Saya sangat mandiri, termasuk mandi sendiri juga. Tapi setelah menikah begitu bergantung kan bisa sendirian. Mau mandiri, mau serba sendiri gak bisa. Terikat banget. Oke, sampai di situ saya tambahkan apa yang saya mau tambahkan. Saya janji. Saya tambahkan bagian ini. Next, sedikit lagi ya. Tadi waktunya lebih cepat. Yuk kita baca Ibrani 9 ayat 19 sampai 20 ya. Setiap perjanjian disahkan oleh darah. Yuk kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat. Kitab itu sendiri diperciki dan seluruh umat dengan apa? Sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kami. Allah membuat perjanjian dengan umatnya. Allah berinisiatif melalui Musa supaya diperciki kitab itu dan seluruh umat. Inilah darah perjanjian. Saudara, Daniel dan Betty hari ini membuat perjanjian ya. Nanti malam, apa terjadi nanti malam? Sudah direncanakan? Betty, sudah direncanakan? Sudah membicarakan nanti malam? Bagaimana? Di mana? Bagaimana caranya? Apa yang perlu dibicarakan? Dan sebetulnya maunya bicara pribadi ya sama Daniel. Tapi saya sampaikan prinsipnya. Jadi setelah pemberkatan nikah, perjanjian, lalu pemberkatan, malam nanti kalian biasanya istilahnya malam pikirkan atau sudah dipikir-pikirin dari kemarin? Betty, malu-malu ya.
Nah, saudara, kenapa Allah menjaga ya dalam hukum sipil Israel itu ada ketentuan seperti ini? Mari kita baca. Yuk ya, kita baca. Jadi ini ada kasus begini, orang menikah, lalu prianya itu ngomong sama orang, itu wanita setelah saya hampiri, ternyata tidak ada darah itu. Ternyata dia nggak perawan lagi. Disampaikan sama orang tuanya, tapi ternyata orang tua punya bukti bahwa anaknya masih perawan. Nah, ini kasusnya. Mari kita baca. 2-3. Ayah si gadis haruslah berkata kepada para tua-tua itu atas laporan dari suami anaknya, aku telah memberikan anakku kepada laki-laki ini menjadi istrinya, lalu ia menjadi benci kepadanya. Dan ketahuilah, ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh dengan berkata, tidak ada kudapati tanda-tanda keperawanan pada anakmu. 3, saudara. Terus kita baca 2-3. Tetapi inilah tanda-tanda keperawanan anakku itu. Lalu haruslah mereka membentangkan kain itu di depan para tua-tua kota. Nah, tapi Pak Lesmar, Pak Sinaga, nggak usah kasih kain putih nanti. Ya. Ini hukum sipil di Israel seperti itu. Begitu strict. Karena memang secara substansi keperjakaan keperawanan begitu Allah mau dipertahankan sampai hari pernikahan. Sebab kalau enggak, waduh itu celah besar. Kalau kedapatan benar tuh anak perempuannya sudah dilemparin batu sama satu bangsa. Untuk mencegah yang hal celah itu terjadi di Israel. Tapi saya nggak mau ngomongin itu hukum sipil di Israel. Tapi kita ambil substansinya apa? Kesucian itu dan tanda darah. Apa tanda-tanda keperawanan? Tetapi inilah tanda-tanda keperawanan anakku. Ada buktinya. Ada apa? Kalau kita baca ada kain, saudaraku, dibentangkan di tempat tidur bagi pengantin. Supaya persetubuhan pertama suami istri itu benar nggak masih perawan? Kalau masih perawan, ada tanda darah. Ya. Itu mengaminkan fakta. Ada tanda darah. Wah, nanti kalau nggak ada tanda darah, kira-kira gimana? Nah, soal itu kan sudah dibicarakan. Memang tidak harus, tapi biasanya seperti itu. Tapi substansinya begini. Kenapa ada tanda darah? Allah rancang ini supaya bagi kita semua juga memperhatikan, mengajar anak-anak kita, menjaga keperawanan dan keperjakaan. Supaya pada harinya, ketika penetrasi terjadi, ada tanda darah sedikit, tanda barangkali cuma bercak sedikit. Itu apa? Allah maksudkan ikatan janji kalian disahkan dengan tanda darah. Pada persetubuhan kalian pertama, karena menjadi satu tubuh, itu salah satu substansinya adalah melakukan hubungan seksual. Lakukan dengan bersyukur kepada Tuhan. Hubungan seks itu pemberian daripada Tuhan. Nikmati, ya, komunikasikan dengan baik. Nanti masih ada sedikit pembinaan lagi untuk Daniel dan Betty. Ya, lakukan dengan penuh kasih. Berdoa dulu, berterima kasih. Nanti malam kalian saling menyerahkan tubuh kalian satu kepada yang lain. Dan itu sesuatu yang sangat pribadi untuk kalian berdua. Nikmati berkat Tuhan itu dan hiduplah sebagai suami istri setia sampai mati. Yesus yang mati di Golgota sudah membayar mahal harga. Harga apa? Kesetiaan suami istri. Dia mau memulihkan hidup kita, banyak orang percaya.
Biarlah pernikahan Daniel dipakai oleh Tuhan jadi pernikahan yang mendatangkan hormat bagi Tuhan, ya, dan jadi berkat banyak orang muda lainnya yang belum menikah. Tuhan kiranya menolong kamu, ya, Daniel dan Betty, ya, kedua orang tua mendoakan semua tanah family mendukung. Baiklah kita sama-sama bangkit berdiri, kita berterima kasih untuk waktu ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Evita untuk prosesi peneguhan nikah. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini, oh ya. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu, oh amin, terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ya, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah, amin. Ya, selamanya Kau bagiku, ya Tuhan. Sembah Kau Tuhan, mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Penuh syukur kami menyerahkan seluruh prosesi peneguhan pemberkatan nikah yang kudus ini ke dalam tangan Tuhan. Penuh syukur, kami berdoa untuk firman. Kami berdoa supaya kebenaran ini boleh ditangkap sepenuhnya oleh Daniel dan Betty, menjadi bekal penting dalam hidup nikah mereka. Juga bagi kami semua yang mendengar, kami diingatkan, diteguhkan, dikuatkan kembali. Kami sadar pernikahan kami bukan milik kami, milik Tuhan untuk kami kelola. Kami bersyukur, naikkan doa ini dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Oleh anugerah dan kasih sayang Bapa Sorgawi, pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019, saya Daniel Rizky Gultom di hadapan Tuhan, keluarga dan jemaat mengambil Ruth Betty Sinaga sebagai istri saya satu-satunya. Saya berjanji akan bertanggung jawab sebagai suami yang memimpin, melindungi, dan mengasihi Ruth Betty Sinaga, juga menjadi bapa yang bijaksana untuk anak-anak yang Tuhan akan percayakan, baik suka maupun duka, kaya maupun miskin, sehat ataupun sakit, dan dalam keadaan apapun juga, sampai kematian memisahkan kita berdua. Wow, beri tepuk tangan buat Rika. Dengan jelas dan tegas disampaikan oleh saudara Daniel. Dan kita mau dengar dari saudari Betty. Oleh anugerah dan kasih sayang Bapa Surgawi, pada hari ini
Sabtu 21 September 2019. Saya Ruth Betty Sinaga di hadapan Tuhan, keluarga, jemaat menerima Gani Rizky Gulkom sebagai suami saya satu-satunya. Saya berjanji untuk bertanggung jawab sebagai istri yang tunduk, hormat, melayani, dan mendukung Gani Rizky Gulkom, juga menjadi ibu yang bijaksana bagi anak-anak yang Tuhan percayakan dan mendidik dalam jalan Tuhan, baik suka maupun duka, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, dan dalam keadaan apapun juga sampai kematian misalkan kita betul. Wow, beri tepuk tangan ya. Luar biasa, janji yang datang dari hati ya, betul ya, sungguh-sungguh ya. Dan ini harus sering diulang-ulang supaya nggak lupa. Jangan cuma hari ini saja ya, sesering mungkin ya, minimal setiap anniversary, ulang tahun pernikahan setiap tahun minimal sekali. Tapi kalau bisa lebih sering lebih baik. Ya, mari secara tertulis saya beri kesempatan. Juga Bapak Sinaga dan Bapak Gulkom bisa tampil ke depan untuk juga menandatangani. Bilang cincinnya bulan, ini agak sedikit begini. Cincinnya bulan, orang menafsirkan ini lambang daripada kasih bulan, gak ada ujungnya, gak ada habisnya. Sesuai dengan ikrar janji nikah yang sudah diucapkan, itu juga dibuktikan dengan memasangkan cincin. Ada namamu di sana, nama Daniel. Nama Daniel. Ya. Cincin satunya nama Betty. Kalian gak terpisahkan lagi. Kalian bukan lagi dua, tetapi dengan hikmat. Beri tepuk tangan. Hal yang sama juga, ya, sama dan ya tidak terpisah. Di mana ada Daniel sebetulnya dia membawa Betty. Ini cincin putihnya, disematkan dengan syukur.
peneguhan nikah dan yang berbeda. Semua baik, semua baik. Dan itu adalah hukum bagi pernikahan. Aturan sejak semula yang Kau buat, bahwa apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Engkau yang mempersatukan Daniel dan Betty. Engkau adalah lem bagi pernikahan mereka. Dan mereka menyetujuinya dengan mengikrarkan janji setia. Daniel kepada Betty menjadi suami seumur hidup. Betty kepada Daniel menjadi istri seumur hidup sampai kematian memisah. Ikrar yang indah ini ya Tuhan, teguhkan kiranya ya Tuhan, biar Roh Allah sendiri bekerja. Roh Allah memberi kesanggupan, Roh Allah memberi kekuatan. Bangkitkan di dalam diri Daniel dan Betty satu hasrat yang kuat untuk menyenangkan hatimu melalui hidup nikah mereka. Dan dengan pengharapan ini, Kamu mau meneguhkan mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, Sabtu 21 September 2019, di hadapan sanak famili, orang tua, keluarga, jemaat, secara khusus di hadapan Bapa di surga, aku meneguhkan hidup nikah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berdua bukan lagi dua, melainkan satu. Biar hidup selanjutnya dalam pernikahan akan terjadi kesatuan yang makin bertambah-tambah, terjadi sinergi dalam hidup rumah tanggamu. Hidup nikahmu menggenapkan rencana Tuhan. Dan muncul anak-anak ilahi, anak-anak yang mencintai Tuhan lebih daripada apa. Karena kedua orang tuanya adalah orang-orang yang mencintai Tuhan lebih daripada apa. Kau diberkati, keluar masuk, diberkati segala pekerjaan, terutama hidup Yesus di dalam hidup kalian berdua oleh Roh-Nya dan firman-Nya yang tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. Ini doa di dalam nama Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Daniel dan Betty. Terima kasih untuk berkat dalam hidup mereka. Terima kasih untuk kedua orang tua. Dan mereka masing-masing telah menghantar anak mereka pada satu pintu gerbang menuju kepada satu kehidupan yang baru, kehidupan suami istri yang memuliakan Tuhan. Diberkati dua orang tua, diberkati sanak famili. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, naikkan doa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Ya, selamat kepada Daniel dan Betty. Saat ini kalian sah, ya. Sebentar mau kalian sudah secara resmi
di hadapan Tuhan dan juga jemaat Tuhan dan keluarga semua yang ada, kalian telah resmi menjadi pasangan suami istri ya. Nah, nanti malam kalau tidur bersama nggak ada lagi hansip atau satpam yang apa negur karena kalian sudah resmi dan ada suratnya ya. Nanti Pak Dewa akan menyerahkannya. Tepuk tangan. Ya. Mereka akan mengucapkan terima kasih, mengapresiasi orang tua dan juga meminta maaf selama jadi anak tentu banyak kesalahan yang mereka telah lakukan ya. Saya memberi kesempatan kepada kedua mempelai pertama-tama mengakhiri kedua orang tua pria terlebih dahulu. Shalom semuanya. Di sini mungkin saya hanya bisa menyampaikan beberapa kata, cuma gak bisa lah ngungkapin semuanya rasa syukur saya kepada Bapak sama Mama. Terima kasih banyak. Kalau saya melihat proses dari kecil sampai Bapak sama Mama bisa menikahkan saya dengan Betty, bersyukur banget karena saya tahu perjuangan Bapak sama Mama sedemikian rupa. Terima kasih untuk semuanya yang udah Bapak Mama lakuin selama ini. Dan saya juga minta maaf, pasti banyak sekali kesalahan yang udah Daniel perbuat, apalagi waktu sekolah sering sekali ya bikin kecewa Bapak sama Mama ya. Saya minta maaf Bapak sama Mama ya. Bapak sama Mama doain saya dengan Betty dengan keluarga baru saya ya, semuanya baik di hadapan Tuhan, baik dalam keluarga, baik di semuanya. Itu aja dari saya. Kami tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, Bapak Bruno dan Ibu bisa sekali lagi lepaskan kata-kata berkat bagi mereka. Ucapkan kata-kata berkat ya, Bapak Ibu sekali lagi. Mereka sudah memberikan sedikit bingkisan. Bapak Ibu bisa tolong bagi berdiri, Bapak Ibu. Mereka tidak bisa membalas semua kebaikan Bapak Ibu. Tidak terukur semua jasa-jasa Bapak Ibu. Ya, kalau mereka hanya bisa mengungkapkan dengan sebuah ransuna untuk mewakili hati mereka, mereka ingin tetap mengasihi Bapak Ibu. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih. Sekarang itu hal yang sama kita beri kesempatan kepada Daniel dan Devi untuk juga mengungkapkan rasa terima kasih dan permohonan maaf serta apresiasi kepada orang tua. Shalom semuanya. Secara khusus saat ini saya mengucapkan terima kasih untuk kedua orang tua saya, Bapak maupun Mama, yang sudah membesarkan saya, mendidik saya, mengajar saya selama 27 tahun ini sampai titik hari bahagia hari ini juga. Terima kasih Mama.
apabila selama ini aku ada salah, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun apapun itu, aku minta maaf. Mohon dukungan doanya untuk keluarga baru kami. Itu aja dari saya. Sekali lagi Bapak silakan dan Ibu bisa lepaskan kata-kata berkat kepada Daniel dan Betty. Baik Bapak Ibu, silakan bisa katakan dulu. Ya, mereka juga mengungkapkan rasa terima kasih yang dalam, tidak dapat membalas dengan hal-hal yang secara materi, tapi tanda kasih mereka ungkapkan pada hari ini dari hati mereka. Silakan. Ya, beri tepuk tangan Bapak Ibu. Nama Jemaat GVD Ujung Menteng, saya mengucapkan selamat buat Daniel, buat Betty. Saya jadi ingat anak saya belum mau. Mereka ngapalin yang tadi mereka ngomongin berhari-hari, tapi jangan dilupain terus ya. Dan saya kembali mengucapkan selamat dan selamat berbahagia, dan kebahagiaannya bukan cuma hari ini, tapi untuk seterusnya. Setuju? Karena nggak ada kado. Kalau nggak setuju dia saya nggak kasih kado. Oke. Karena setuju saya kasih kado. Kemana kau
oleh teman, sahabat kami, saudara kami, Betty Sinaga dan Bang Daniel. Kami di sini perwakilan mungkin hanya sedikit dari teman-teman Naposo atau kita sebutnya pemuda-pemudi dari HKBP Harapan Baru. Kami sungguh bersukacita untuk sama-sama merayakan hari bahagianya Betty di sini. Doa kami banyak, pastinya sudah kami sampaikan satu persatu. Sebelumnya kita udah pernah ada acara sedikit seremonial melepas kelajahan Betty. Semoga Tuhan memberkati keluarga kecil yang baru dibentuk. Tuhan mengaruniai anak-anak yang menjadi anak ilahi. Tuhan memberkati dalam setiap apapun yang dikerjakan atau dilakukan oleh Betty dan Bang Daniel, dan pastinya keluarga kecil ini bisa menjadi besar nantinya dan menjadi berkat bagi keluarga yang lain. Itu doa-doa kami. Mungkin ada sedikit tambahan dari teman-teman yang lain. Ya, halo semuanya. Mungkin saya perwakilan dari pengurus dari Naposo HKBP Harapan Baru. Kebetulan KBT juga menjadi bagian dari kami kepengurusan di 2 periode ini. Saya sedih, oke. Ya, begitu mengucap syukur kurang lebih 2,5 tahun KBT membantu dan bersama-sama kami melayani di Naposo HKBP Harapan Baru. Mendengar berita ini kami turut bersukacita, kami turut senang, tapi di satu sisi kehilangan juga, sedih. Iya, biasanya setiap hari Sabtu kami ada ibadah Naposo, selalu mengurus bersama-sama. Tapi harapan kami dari pengurus dari Naposo HKBP Harapan Baru untuk kebahagiaan KBT ke depannya bersama Bang Daniel menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang melayani Tuhan. Dari Naposo ada pemberian kenang-kenangan, mungkin bisa disampaikan.
segala pujian, segala pujian di seluruh bagimu. Oh, ku tinggikan namamu selalu, ya kemuliaan hanya bagimu. Sebab segala sesuatu datang daripadamu ya Tuhan, olehmu, dan segala sesuatu diarahkan kepadamu, sebab bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk rangkaian prosesi pemberkatan nikah yang kudus dari saudara kami, anak-anak kami Daniel dan Betty. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kami semua dimampukan untuk tetap sehat sampai saat ini, dan Abah berdoa untuk acara resepsi nanti di gedung Sopogoda. Tuhan kiranya memberkati. Ada sukacita yang muncul dari hati karena Tuhan yang mengerjakan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan nikah daripada pengantin baru saudara Daniel dan Betty. Terima kasih Tuhan, sebentar kami tinggalkan tempat ini. Biar Bapak Ibu Saudara kita tinggalkan tempat ini dan bawalah pulang berkat limpah rahmat dari Bapa kita di sorga, cinta kasih-Nya yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan, pemeliharaan, penghiburan, pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus